Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, hendaknya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi, menjelang matahari beranjak siang. Apa kabar para sahabat tenis baik? Jumpa kembali di sini dengan Dani. Saya sengaja ke hutan kota untuk berbagi pengalaman mengenai sesuatu hal yang penting ya, yang terkait dengan sepeda gravel. Teman-teman, tentunya pada saat ini sepeda gravel sangat banyak penggemarnya. Di mana-mana kita akan melihat sepeda gravel, dan bagi teman-teman yang menyukainya tentunya tidak ada halangan ya mengkonversi sepeda gravel dari sepeda hybrid atau dari sepeda touring dengan mengganti drop bar dan komponen-komponen yang lainnya sehingga sesuai dengan ciri sepeda gravel yang bersifat agresif. Teman-teman ya, sebetulnya sama-sama setelah kita ketahui sepeda gravel itu berasal dari modifikasi lah ya, dari sepeda jalan raya atau road bike ya, yang dimodifikasi geometri dan hal yang lainnya sehingga memiliki kemampuan untuk belusukan teman-teman, untuk menempuh jalan off-road ringan ya. Nah dengan demikian pada awalnya sepeda gravel itu lebih didahului oleh sepeda hybrid yang berasal dari sepeda frame MTB. Nah, frame MTB ini tapi menginginkan kebalikannya teman-teman ya. Yang tadi sepeda road bike ingin belusukan, sekarang yang belusukan ingin ringan di jalan raya. Nah, itu sebenarnya telah didahului oleh sepeda hybrid teman-teman ya. Sepeda MTB yang tetap memiliki suspension ya, tapi bannya itu diganti dengan ukuran yang bannya diameter 700C ya, atau 29er ya. Nah itulah. Nah pada perkembangan kemudian sepeda hybrid itu kurang begitu banyak penggemarnya karena mungkin bentuknya atau marketingnya atau mungkin ya dari penggunaannya ya, orang lebih cenderung ya dari sepeda tadinya sepeda ngeroad ya, sepeda di jalan raya, dengan sedikit modifikasi dia bisa belusukan. Nah itulah sebabnya. Sehingga pada saat ini sepeda gravel itu ya menjadi mewabah ya. Bahkan modifikasi dari frame MTB yang sebenarnya sangat jauh ya. Geometrinya sangat jauh berbeda ya dengan sepeda dari hybrid ada sepeda touring untuk memodifikasi menjadi sepeda gravel.
Jadi pada nekat dari sepeda MTB dimodifikasi menjadi sepeda gravel. Itu pun sah-sah saja ya, dengan mengganti stang ya, mengganti komponen-komponen yang lainnya, sehingga ciri gravel itu dapat kita temukan di hasil modifikasi atau upgrade lah ya, sepeda MTB atau sepeda dari sepeda tour atau sepeda hybrid menjadi sepeda gravel. Teman-teman, saya sudah pernah nyoba-nyoba ya, sepeda gravel yang murni ya, dengan drop bar ya, dan memang juga forknya itu fork rigid ya. Memang ciri daripada sepeda road ke sepeda gravel itu memang agak berbeda, karena stang melebar ya, dan dia juga lebih stabil. Namun ya manuver atau sensasi sepeda road itu ya masih kental. Kita bisa kita pungkiri kestabilan dari sepeda gravel dibandingkan dengan sepeda MTB tentunya juga akan berbeda ya. Atau kita mengendari sepeda hybrid di medan off-road juga akan berbeda. Menurut saya ya, itu akan lebih nyaman dari sepeda hybrid. Dan sepeda hasil modifikasi sepeda gravel dengan flat bar. Tapi tergantung lah ya, tergantung dari kebiasaan teman-teman. Kalau menurut saya memang ada beberapa pendapat dari para yang berpengalaman di bidang off-road ya, sama dengan saya ya. Ada satu kecenderungan saya lebih menyukai sepeda gravel yang flat bar, karena kendalinya lebih stabil dan pengoporan giginya juga lebih fleksibel dengan pemisahan antara ini teman-teman ya, antara shifter ya, dan handle remnya ya, ini terpisah, sehingga kita lebih mudah lah ya untuk secara independen untuk mengoper gigi atau merem tidak dalam satu kesatuan unit, satu kesatuan komponen. Demikianlah teman-teman ya. Nah, jadi ada suatu kecenderungan yang setelah saya sampaikan juga di video sebelumnya mengenai kecenderungan kenyamanan dari sepeda gravel. Jadi sepeda gravel awalnya itu memang murni ya, murni dengan suspensi. Nah, dengan suspensi rigid ya, rigid itu ada kecenderungan memang sekarang akhir ini beralih ke suspensi yang dari fork ya, dari fork yang bersuspensi. Tadinya dari fork yang rigid ya, jadi fork yang bersuspensi seperti ini. Demikian ya. Nah, kondisi ini tidak bisa dipungkiri. Saya juga mencoba gimana perbedaan antara gravel dengan drop bar ya, dengan fork rigid ya, dengan kebetulan ya saya mencobai sepeda ini teman-teman ya. Sepeda ini dari hybrid ya, saya modifikasi jadi gravel, tetap ya stangnya stang flat ya, agak rest dikit ya, tapi menggunakan shock fork yang suspension seperti ini. Nah, ini seperti ini. Oke teman-teman ya. Nah, seperti itulah ada suatu perbedaan yang saya rasakan itu jauh ya. Jadi ada kata sepeda gravel menggunakan fork suspension itu jauh lebih handal dalam mengatasi keadaan-keadaan yang ada di medan-medan off-road. Jadi lebih lincah dia, tangan kita juga pada saat mengemudikannya juga tidak terasa getarannya ya. Itu teredam jauh. Kita merasa lebih nyaman dan jadi ada jalan yang berbatu-batu, memang batu-batu gravel, kita akan lebih berani untuk menerobosnya. Nah, tentunya mengenai modifikasi atau tren daripada sepeda gravel yang memiliki fork suspension itu ada syaratnya teman-teman. Syaratnya itu forknya ini, nah ini ya, forknya ini ya, ini travelnya itu agak pendek teman-teman, ini agak pendek. Kalau kita ukur di sini ya, ini jaraknya cuman ya 6 cm ya, 6 cm sampai 7 cm lah di sini ya jaraknya travelnya itu. Nah, dengan demikian daya suspensinya itu memang berbeda dengan MTB, atau memang sekedarnya untuk meredam getaran, bukan penuh ya,
itu sekedarnya, tapi membuat kita akan mengalami suatu pengendaraan atau kendali yang lebih nyaman, terutama ke ini teman-teman ya, ke getaran ke tangan dan ke bahu ini tidak terutama kalau jalan yang jelek itu tidak terlalu bergetar ya, betul-betul terendam. Jadi kita merasa lebih mampu untuk berjalan di jalan yang jelek atau yang buruk ya, yang banyak berbatuan dengan lebih cepat karena getarannya ya agak berkurang dan kita lebih berani untuk menerobosnya gitu teman-teman ya. Teman-teman mengenai fork suspension ya, terus terang aja ya, karena belum begitu banyak ya yang mengganti fork rigid gravel ya, menjadi fork suspension ya, seperti ini ya. Ini fork suspension ya, khusus untuk gravel itu harganya masih mahal teman-teman, masih mahal ya. Dan lebih baik kalau memang menginginkan sepeda gravel yang berfork suspension, lebih baik beli yang ada suspensionnya aja langsung, karena ya harganya akan lebih murah ya. Itu rata-rata ya apa aja ya, ada yang lebih murah yang buatan Chinese ya, yang buatan Cina itu 3 juta ya, mungkin kalau yang itu harga-harganya di atas 7 juta ya, karena ini barangnya jarang ya, dan tidak umum. Itu ada yang merek terkenal ya, yang Fox ada, yang Rocksock juga ada. Kita bisa memilih ya, memilih. Nah dengan syarat lagi penggunaannya itu untuk ban 700C teman-teman ya. Jadi jarak antara sini dan sini ya, dari jalan sini itu memang beda ya, bukan 27,5 tapi memang 700C ya. Ini jaraknya kurang lebih, ini ke sini ya, jarak ke sini kurang lebih 38 teman-teman ini. 38 cm dari poros ya ke pangkal dari ini fork ya, pangkal dari fork. Nah seperti itulah ya. Jadi jangan salah pilih. Memang kita tidak bisa hanya mengganti saja ya. Tentunya itu ada syaratnya. Forknya itu ya khusus untuk 700C dan khusus untuk gravel teman-teman. Nah sebenarnya kita juga bisa menggunakan fork dari sepeda hybrid. Nah kebetulan saya ini copotan teman-teman ya, dari sepeda hybrid ini ya, Hayes teman-teman ya, Hayes tipe 7 ya, tipe 7 yang paling tinggi ya. Ini mereknya Santour, Esatur, tipenya tipe NCX seperti ini. Nah inilah, ini saya pasang di sini gitu loh, sehingga ya kita mendapat keuntungan lah ya. Di samping copotan juga harganya lebih murah ya, dan memang untuk mendapatkan sesuatu yang spesial dari sepeda gravel yang jarang orang memperhatikan ya, yaitu dengan fork suspension teman-teman. Nah jadi perbedaannya itu tentunya juga kita tidak usah khawatir ya, dengan travel pendek pun itu juga kita akan mendapatkan keuntungan daripada kehalusan ya, kehalusan dari getaran ya, daripada getaran pada saat melalui jalan-jalan yang buruk. Itu berbeda ya, sangat berbeda. Jadi kita mendapatkan suatu sensasi yang nikmat, yang tidak terus terang, apalagi dengan dropa menunduk di jalan-jalan yang banyak gravelnya, banyak batu-batuannya, itu terasa sekali ya. Walaupun itu kita setelah mengganti bannya, umumnya gravel itu sekarangnya jadi 4 ya, 4,2 mah, 4,2 cm atau 42 mili atau 1,9 ya inch ya, itu tetap aja itu masih terasa ya, guncangannya demikian terasa ya ke sini. Tapi kalau andai kata kita menggunakan fork suspension ya, nah ini betul-betul ya, ini membantu sekali peredaman guncangan pada saat kita melalui medan-medan yang ya agak banyak batuan gitu loh ya, atau ada sedikit gundukan atau sedikit hal yang permukaan jalan yang tidak rata. Ini teman-teman,
Jadi sungguh sangat menyenangkan sekali andai kata kita memiliki sepeda gravel ya, bukannya hanya memiliki saja dengan stylishnya gravel, bukan teman-teman ya, tapi kita juga harus bisa menikmati sepeda gravel itu pada saat jalan di jalanan medan semi off-road juga nyaman teman-teman. Ya inilah yang akan kita cari, di mana kita tidak akan mendapatkan sepeda gravel seperti itu dengan fork yang yang rigid teman-teman, tidak akan. Jadi keuntungan sepeda gravel fork suspension itu kita akan peroleh dengan mengupgrade atau mengganti forknya ya. Forknya jadi fork sepeda fork suspension seperti ini. Oke teman-teman, saya kira pengalaman saya ini cukup berharga ya, dan saya telah mencoba sepeda gravel ini semi hybrid lah ya, hybrid ke gravel, tapi karena sepedanya penamaan aja sudah berbagai-bagai modifikasinya, sehingga bisa kita pertukarkan lah ya antara gravel, hybrid dan lain-lain, karena sudah rancu orang memodifikasi dari MTB dari itu jadi sepeda gravel dengan roper dan lain-lain, jadi rancu. Oke lah, yang penting kita akan bisa menikmati sepeda yang disebut gravel itu dengan kenyamanan yang lebih daripada sepeda gravel murni dengan stang drop bar dan forknya rigid. Nah ini sepeda ini telah saya coba teman-teman ya, dari Jakarta ke Bandung ya, hanya 1 kali lintas saja dengan perjalanan yang bervariasi lah ya. Itu sangat memuaskan teman-teman. Dan jangan lupa kita pilih forknya ini teman-teman ya, yang tipe R teman-teman ya, oil dan R. Jangan yang jenisnya jenis spring. Jangan yang jenis spring, karena jenis spring itu cukup berat ya. Kalau jenis fork dengan air suspension ya, itu akan lebih ringan. Ya paling tidak beratnya tidak, ya paling itu 1,7 kg ya, atau 1,5 kg lah ya. Pilih-pilih yang merek-mereknya, kalau yang Fox dan RockShox itu mungkin agak lebih tinggi, ya kita bisa pilih dengan merek ini teman-teman ya. Nah merek Santur. Santur itu lebih murah, nah, tapi cukup handal juga, dan ya kita tahulah ya bahwa yang penting dari fungsinya ya, bukan dari merek atau dari harganya. Harganya akan lebih murah, tapi kita akan bisa menikmati utilitasnya ya, kehandalannya itu dengan optimal. Oke teman-teman, sekian saja paparan saya mengenai pengalaman bersemi off-road dengan sepeda hybrid atau bisa dibilang gravel ya. Gravel yang dimodifikasi dari hybrid ya, gitu ya, lebih nyaman karena menggunakan fork suspension. Oke, dari Danis Bike saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.